Oke, silahkan Fitri memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran mata kuliah aljabar hari ini, lebih baik kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fitri. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya, masih di 2020, tahun lalu lah, awas dah setahun. Ibu tugaskan untuk mempelajari duluan mengenai polinomial dan pembagian sintetik. Apakah ada yang sudah membaca bukunya yang di halaman 284 sampai 289? Baca Ibu, dikirim ayat demam tadi Bu. Ibu sudah, Bu. Nah, setelah membaca gimana paham? Bu langsung ulun pahamnya sudah baik, bisa dijelaskan lagi Gen ya? Atau ada yang bingung kah? Belum paham tapi itu. Kenapa? Paham Bu? Paham sebenarnya dijelaskan aja Bu. Lebih dijelaskan lagi Bu. Oke. Ini yang B4 kemana Yola? Ada kabar kah? Siapa Bu? Hari masih di jalan, Bu. Siapa? Hari Juanda masih di jalan. Oh, siapa lagi? Entah. Anak rumah aja, anak rumahku. Ke BJM juga rasanya pada untuk hari Jumat. Siapa lagi selain Hari? 2 orang lagi nah. Siapa? Hoti. 3 orang. Hoti. Hoti dan Normawati Bu. Norman, boy. Ada kabar lah mereka. Norman kebingungan Bu, di mana linknya Bu? Ada absen Bu, ada absen lagi Bu. Nah, dijulung linknya Yudi ay. Norman, Bu. Ketu tuh Bu, biasanya yang julung link. Oh, desainnya. Ini ada Normannya teh. Aduh, hai Yudi ini. Oke. Kita mulai aja. Ibu harapkan karena sudah membaca sendiri terlebih dahulu, ini bisa lebih paham lagi setelah Ibu jelaskan. Nah, sebelum ke halaman 284, kita ke sini dulu. Oke. Bentar. Nah, ini suatu sifat. Nah, jika F adalah fungsi polinomial dan A adalah bilangan real, maka pernyataan berikut setara. Nah, yang pertama, X sama dengan A adalah pembuat nol dari fungsi F. Yang kedua, X sama dengan A adalah solusi atau penyelesaian dari persamaan polinomial Fx sama dengan 0. Yang ketiga, X kurang A adalah faktor dari polinomial Fx. Dan yang keempat, A ini titik koordinat, titik A, 0 itu adalah titik potong terhadap sumbu X dari grafik fungsi F. Ini seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan sebelumnya, ketika Ibu sudah pernah menyampaikan itu yang nomor 2 dan nomor 4. Jadi ketika penyelesaiannya itu X sama dengan A, maka titik potongnya terhadap sumbu X itu A, 0. Seperti yang kita
belajar grafik persamaan kuadrat yang telah lalu. Di situ kan misalnya penyelesaiannya, solusinya itu X sama dengan 2, maka dia memotong sumbu X di 2,0. Seperti itu loh, masih ingat lah yang grafik fungsi kuadrat semalam itu. Nah, di sini juga ketika penyelesaiannya tuh X sama dengan A, maka X kurang A itu adalah faktor dari polinomial itu. Oke, kita ini sampai sini dulu. Ini connect ada nih. Bisa dipahami lah. Oke, selanjutnya kita ke halaman 284. Ini yang ini Ibu sampaikan karena ini masih berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. 284. Nah, oke. Ketika kita kan kemarin kita sudah belajar operasi polinomial apa aja, penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Sudah bisa loh itu loh tentang 3 operasi polinomial itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi pembagian. Pembagian polinomial. Nah, misalnya nih ada polinomial berbentuk ini fx sama dengan 6x pangkat 3 kurang 19x kuadrat tambah 16x kurang 4. Nah, di sini pembuat nolnya itu X sama dengan 2. Oke. Kalau kita masukkan X sama dengan 2, kita substitusikan ke pernyataan ini, maka ini hasilnya sama dengan 0. Cobalah 6 dikali X-nya kita ganti 2, berarti 2 pangkat 3 kurang 19. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 tambah 16 kali 2 kurang 4. Nah, coba dihitung. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 6 kali 8, 48. 19 dikali 4. 19 dikali 4 berapa? 76. Nah, 48 76 negatif 28 ditambah 16 kali 2. 16 kali 2 32. Maka dikurang 4, nah ini sama dengan 0. Ya loh. Nah, jadi pembuat 0 itu di X sama dengan 2. Atau X sama dengan 2 ini adalah titik potong grafik tersebut di sumbu X, seperti itu. Coba kita lihat gambarnya, ada gambarnya di bawah. Nah, di sini titik potong terhadap sumbu X-nya ada di salah satu titik potongnya itu ada di 2,0 ini. Tadi kan ketika pembuat nolnya itu X sama dengan A, titik potong terhadap sumbu X-nya itu A,0. Nah, jadi ini ketika tadi pembuat nolnya X sama dengan 2, maksud pembuat nol itu kalau kita masukkan angka X-nya itu, nah itu sama dengan 0 hasilnya, si fx-nya. Nah, di sini
titik potong terhadap sumbu X-nya ada titik 2,0. Oke, kita kembali ke soal tadi. Nah, ketika pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 2, yang artinya titik potong terhadap sumbu X-nya itu 2,0, nah berarti kan X kurang 2 itu adalah faktor dari polinomial fx itu tadi. Tadi masih ingat yang di halaman 274, ketika dia pembuat nolnya X sama dengan 2, maka 2,0 itu adalah titik potong terhadap sumbu X, dan maka juga si X kurang 2 adalah faktor dari polinomial tersebut. Sampai sini bisa dipahami dulu? Bisa, Bu. Bisa. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja lah. Oke. Nah, selanjutnya berarti kan ketika ini kan ada polinomial fx tadi, lalu ada faktornya sudah kita ketahui X kurang 2. Nah, itu artinya ada lagi polinomial berderajat 2 sehingga memenuhi bentuk ini. Nah, oke, kalau misalnya dalam pembagian biasa misalnya 36. Kita tahu dah bahwa 4 itu bisa dibagi oleh 36. Nah, kan 36 sama dengan 4 kali berapa? 9 kayak itu loh. Nah, ini sama aja maksudnya. Ini fx-nya tadi yang ini soal yang pertama tadi, fx sama dengan x kurang 2 kali sesuatu kayak gitu. Bisa dipahami lah. Bisa, Bu. Nah, Ya Allah, Bu. jadi Bisa, Bu. sekarang kita ingin mencari si fungsi Qx ini sama dengan berapa kayak gitu. Oke, itu bisa kita cari dengan pembagian. Tadi kan 36 sama dengan 4 kali titik-titik. Jawabannya 9. Dapat di mana? Angka 9 dapat dari 36 dibagi 4. Iyalah. Ya, Bu. Nah, sekarang berarti ini kan fx sama dengan x kurang 2 kali qx. Berarti qx dapat dari mana? Qx bisa kita dapatkan dari fx dibagi x kurang 2. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Allah, Bu. ini kita ingin membagi fungsi fx-nya tadi. Fx-nya yang 6x pangkat 3 kurang 19x kuadrat tambah 16x kurang 4 itu kita bagi dengan x kurang 2. Nah, di sini kita gunakan pembagian bersusun ke bawah. Oke, kita pemanasan dulu nih supaya ingat kita ke pembagian bersusun yang di bilangan bulat aja dulu. Misalnya nih ada 276 dibagi 4. Gimana cara membaginya? 27 bagi 4. 20 dulu. 24 dulu. 6. 6. 27 bagi 4 sama dengan 24. 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. 24. Habis itu kita apain lagi? Kita Dikurangkan. kurangkan. 27 kurang 24. 3. Ya. Ya, habis itu diapain lagi? Turun. 6-nya diturunkan. Ya, 6 yang ini kita turunkan ke bawah. Jadi 36. 36 bagi 4. 9. 9 Habis itu 9 dikali kali 4. 6 kali 4, 36. 36. Kita apain lagi? 0. Dikurangkan. Sisanya 0. Habis. Jadi di sini 276 dibagi 4 sama dengan 69. kita bisa kita tulis. Bentar.
bisa kita tulis berarti 276 ini sama dengan 4 dikali 69. 69. Oke, ini tanda kalinya kurang besar kah? Oke. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan pembagian bersusun ke bawah ini dalam bentuk aljabar. Oke, ini kan tadi mau membagi 6x pangkat 3 kurang 19x kuadrat tambah 16x kurang 4 dibagi dengan x kurang 2. Nah, satu-satu. Oke, nih 6x pangkat 3 dibagi x sama dengan, oke. 6x pangkat 2. Ya, kita lihat yang ini. Nah, 6x pangkat 3 dibagi x berarti sama dengan 6x pangkat 2. Sampai sini dulu paham lah yang kenapa jadi 6x pangkat 2? Paham, Bu. Kurang. Kalau nanti misalnya di langkah-langkahnya misalnya ada yang kada paham langsung tanyakan aja lah supaya kada menumpuk kada pahamnya. Oke? Jangan malu-malu. 2 itu dikalikan dengan 6. Nah, lalu sudah dapat nih 6x pangkat 3 dibagi x sama dengan 6x kuadrat. Lalu kita kalikan 6x kuadrat ini 6x kuadrat dikali dengan x kurang 2. Nih makanya nih kalikan 6x kuadrat dengan x kurang 2 ya. Berarti kan 6x kuadrat dikali x hasilnya 6x pangkat 3. Lalu 6x kuadrat dikali negatif 2 hasilnya 12. negatif Min 12x pangkat 2. x kuadrat. Selanjutnya seperti yang ini kita kurangkan nih. Kan 6x pangkat 3 kurang 6x pangkat 3 habis loh sama dengan 0. Berarti kita kurangkan yang ini aja. Negatif 19 dikurang negatif 12. Oke, negatif 19. Bentar. Jangan jangan bingung kenapa hasilnya min 7. Negatif 19 kurang. Negatif ketemu negatif jadi positif, Bu. Ya, negatif 12. Nah, negatif 19 kurang negatif 12. Berarti kan sama dengan negatif 19 tambah 12. 12. Nah, jadinya negatif 7x kuadrat. Oke, jangan bingung lah kenapa negatif 7 nih. Karena tadi kita kurangkan. Nah, udah nih dapat negatif 7x kuadrat. Diapain lagi? Nah, negatif 7x kuadrat kita bagi lagi dengan x. Nih ingat, kita pikirkan negatif x kuadrat. Negatif 7x kuadrat kita bagi x. Hasilnya negatif 7x. Nah, kita taruhlah di sini negatif 7x. Selanjutnya kalikan lagi. Negatif 7x dikalikan dengan x kurang 2. Ini negatif 7x kalikan x kurang 2. Negatif 7x dikalikan x berarti negatif 7x kuadrat. Lalu negatif 7x dikali negatif 2 itu sama dengan positif 14x. Oke, ini tadi lupa beritahu ini kita turunkan 16-nya. Seperti kita menurunkan angka 6 di sini tadi. Oke, nah kita kurangkan. Ini dikurangkan habis. Ini berarti 16 dikurang 14 sama dengan 2. Lalu negatif 4-nya kita turunkan. Sekarang 2x dibagi x. 2x dibagi x hasilnya 2. Lalu 2 kita kalikan dengan x kurang 2. Ini 2 dikalikan dengan x kurang 2. 2 dikali x, 2x. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Lalu ini kita kurangkan, ternyata sama dengan 0. Nah,
ketika hasil baginya itu 0, berarti dari pembagian ini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi fx-nya ini tadi 6x pangkat 3 kurang 19x kuadrat tambah 16x kurang 4 itu sama dengan x kurang 2 dikali 6x pangkat 2 kurang 7x tambah 2. Seperti yang ini tadi. Tadi kan 276 sama dengan nih 276 sama dengan 4 dikali 69. Berarti ini sama aja nih. Si 6x pangkat 3 dan seterusnya ini sama dengan x kurang 2 dikali 6x kuadrat kurang 7x tambah 2. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apakah ada yang ditanyakan sampai situ dulu? Belum ada. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah punya nih hasil baginya ini berarti kan 6x kuadrat kurang 7x tambah 2. Nah, ini fungsi kuadrat. Itu bisa kita faktorkan lagi. Masih ingat cara memfaktorkan bentuk kuadrat ini bisa dengan berapa cara kemarin itu? 4, Bu. Oke, nah ini di sini kita dengan pemfaktoran difaktorkan bentuk kuadrat yang ini menjadi 2x kurang 1 dikali 3x kurang 2. Nah, sekarang kita sudah dapat nih faktor-faktor dari fungsi fx yang di awal ini. Nah, tadi kan fungsi fx-nya yang 6x pangkat 3 dan seterusnya ini. Nah, jadi ini ternyata punya 3 faktor, yakni x kurang 2, 2x kurang 1, dan 3x kurang 2. Kenapa dia punya 3 faktor? Kita lihat ini fungsi fx yang ini berderajat berapa? Pangkat tertingginya berapa? 3. Jadi dia punya 3 faktor. Nah, selanjutnya ketika dia itu faktornya sudah kita dapatkan, nah faktornya kan tadi ada 3, yakni yang ini. Nah, berarti penyelesaiannya atau titik potongnya terhadap sumbu X ada 3 juga, yakni apa? X kurang 2. Nah, ini dapat di mana nih yang ini? Kita sama dengan kan 0 semuanya. Faktornya kita satu-satu kita tulislah X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. sama dengan 2. Selanjutnya yang kedua nih, 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1. X sama dengan setengah. 2. Selanjutnya yang ketiga yang ini 3X kurang 2. 3X kurang 2 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 2X sama dengan 2/3. 2/3. Nah, jadi kita dapatkan akar-akarnya ada X sama dengan 2, X sama dengan 1/2, dan X sama dengan 2/3. Bisa kita lihat di sini. Ada 3 akar-akarnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi grafiknya. Ternyata grafiknya itu tadi memotong di sumbu X sebanyak 3 titik, yakni di titik setengah atau 1/2,0,
di titik 2/3,0 dan di titik 2,0. Nah, jadi tadi faktornya ada 3, akarnya itu ada 3, dan titik potong terhadap sumbu X-nya ada 3, seperti itu. Bisa dipahami kah sampai sini? Bisa, Bu. Ya Allah, Bu. Oke, kita lanjutkanlah. Ini nanti rekamannya insya Allah Ibu bagikan. Jadi sekarang pahami aja dulu, mencatatnya nanti aja di pas nonton ulang. Oke. Nah, di contoh yang satu tadi, contoh satu yang di atas tadi, X kurang 2 itu adalah faktor dari polinomial 6X pangkat 3 kurang 19X kuadrat tambah 16X kurang 4. Nah, dan tadi kan setelah kita bagi dengan pembagian bersusun ke bawah tadi, sisanya tadi sama dengan 0, ya loh, yang ini sisanya sama dengan 0 setelah kita bagi. Ya loh. Nah, padahal tidak semua pembagian sisanya itu sama dengan 0. Ada yang masih bersisa, Bu. Ada yang masih tersisa. Oke, kita contoh dulu nih ke bilangan bulat aja. Misalnya 42 kita bagi dengan 5. Nah, kayak apa nih 42 bagi 5 sama dengan 8. 8. Sisa 2. 4 kali 5 40. 40. kita kurangkan. Sisa 2. Sisa 2. Nah, ternyata kada semua pembagian sisanya itu pasti ternyata ada nih yang bersisa lebih dari 0 seperti itu. Oke, nah yang ini berarti bisa kita tulis 42 dibagi 5 itu sama dengan 42 dibagi 5 itu sama dengan 8 ditambah 2/5. 2/5. Atau kalau kita misalnya mau mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, kan 42/5 itu sama dengan 8 2/5, ya loh. Oh, itu. 8 2/5 itu sama dengan 8 tambah 2/5. Oke. Nih dapat di mana nih 42 bagi 5? Kan dari sini 42 dibagi 5 sama dengan 8. 8 yang ini kita tulis di sini. Terus sisanya berapa? Sisanya 2. 2/5. 5-nya dapat dari mana? Dapat dari pembaginya ini tadi. Iya. Oke. Nah, sudah paham yang pembagian di bilangan bulat biasa? Paham, Bu. Nah, sekarang kita ke bentuk aljabar. Nah, di sini misalnya kita ingin membagi X kuadrat tambah 3X tambah 5, kita bagi dengan X tambah 1. Oke, ini X kuadrat tambah 3X tambah 5 itu sebagai yang dibagi, dividen ini yang dibagi. Lalu pembaginya, divisor atau pembaginya adalah X tambah 1. Nah, dengan pembagian bersusun ke bawah seperti contoh sebelumnya, kita bagi yang ini X kuadrat dibagi X sama dengan X. Nah, X dikali X ini kita kalikan dengan X tambah 1. X dikali X sama dengan X kuadrat. Lalu X dikali 1 sama dengan X. Lalu kita kurangkan nih. Ini sudah habis.
Yang ini lagi 3X dikurang X hasilnya 2. 2X. Nah, lalu kita turunkan angka 5 ini. Sekarang 2X dibagi X hasilnya 2. 2 dikali 2 ini kita kalikan dengan X tambah 1. 2 dikali X hasilnya 2. 2X. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita kurangkan, Tambah 5 dikurang 2 hasilnya 3. Nah, yang X tambah 2 ini adalah hasil bagi. Yang 3 ini adalah sisa. Oke, ini sama dengan ini 42 yang dibagi. Terus 5 ini adalah pembagi. 8 ini adalah hasil bagi. 2 ini adalah sisa. Nah, bentuk ini tadi bisa kita tuliskan seperti ini. X kuadrat tambah 3X tambah 5 per X tambah 1 sama dengan X tambah 2 tambah 3 per X tambah 1. Dapat di mana nih angkanya? Nah, ini kan X kuadrat tambah 3X tambah 5 ini adalah yang dibagi tadi. Lalu X tambah 1 itu adalah pembaginya. Lalu hasil baginya adalah X tambah 2, yang ini. Sisanya 3 ini kita tuliskan 3 per pembaginya. Pembaginya tadi adalah X tambah 1. Nah, bentuk ini sama nih. Sama mengikuti bentuk yang ini. Bentuk pecahan ini itu mengikuti bentuk yang di bilangan bulat biasa. Sama aja sebenarnya. Nah, selanjutnya ini sampai sini dulu bisa dipahami lah. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya kita ke bawah dikit. Nah, kita kalikan kedua sisinya ini dengan X tambah 1. Jadi, di sisi kiri X kuadrat tambah 3X tambah 5 itu sama dengan X tambah 1 dikali X tambah 2 ditambahkan 3. Oke. Nah, ini setiap sisinya ini, sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan dengan X tambah 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma pembagian. Nah, algoritma pembagian, jika fx dan dx adalah polinomial dan dx itu tidak sama dengan 0, derajat dx itu kurang dari atau sama dengan derajat fx. Di situ pasti ada satu polinomial Qx dan Rx yang memenuhi persamaan ini. Di sini Fx sama dengan Dx dikali Qx tambah Rx. Ingat tadi Dx itu divisor, divisor tadi pembagi. Lalu Q tadi itu hasil bagi dan R itu tadi adalah sisa. Nah, seperti yang ini tadi dibentuk yang ini. Di sini kan yang dibaginya ini fx-nya yang dibaginya x kuadrat tambah 3x. Terus divisornya divisornya tadi x tambah 1 pembaginya. Terus hasil baginya tadi kan x tambah 2. Lalu sisanya 3. Nah, seperti ini nih bentuknya. Contoh dari yang ini gimana Bu? Yang ini contohnya tadi yang sudah kita bahas di contoh sebelumnya. Nah, di mana R, jika R-nya itu sama dengan 0, di mana Rx sama dengan 0 atau derajat dari Rx itu kurang dari derajat Dx,
Nah, lalu jika sisanya itu 0, maka dia habis membagi. Kalau dia bersisa 0 berarti habis membagi, kayak yang 276 dibagi 4 tadi kan sama dengan 69. Tadi habis dibagi loh. Tapi kalau jadi sisanya sama dengan 0. Tapi kalau kayak 42 bagi 5 itu tadi kan tidak habis dibagi karena masih bersisa 2 seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sebelum kalian menerapkan algoritma pembagian, ikuti langkah-langkah ini. Ada 2 langkah. Yang pertama, tuliskan yang dibagi dan pembagi itu dengan mengurutkan pangkat variabelnya itu dari yang tertinggi sampai ke terendah. Misalnya ada X pangkat 4, ada X pangkat 5, ada X pangkat 2, kita urutkan X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 2, seperti itu. Selanjutnya, jika ada nih yang variabel pangkat dari variabelnya itu ada yang 0 koefisiennya, itu diberi ruang untuk menulis angka 0 itu. Oke, supaya lebih paham, kita langsung aja ke contoh 2. Nah, contoh 2, kita ingin membagi X pangkat 3 kurang 1 dibagi dengan X kurang 1. Nah, dengan pembagian biasa, X pangkat 3 kurang 1 dibagi X kurang 1. Nah, di sini kita harus mengamati apakah nah coba kita lihat di sini kan X pangkat 2-nya kadeda lo, suku yang memuat X kuadrat tidak ada, suku yang memuat X tidak ada juga. Jadi kalau kadeda itu artinya koefisiennya itu sama dengan 0. Nah, supaya memudahkan untuk membaginya itu, kita tulis bentuk X pangkat 3 kurang 1 ini menjadi seperti ini. Oke, X pangkat 3 ditambah 0X kuadrat tambah 0X kurang 1. Sebenarnya sama aja kan, ini kan X pangkat 3 kurang 1. Juga intinya nih, di sini koefisiennya 0 sebagai apa? Sebagai bantuan aja, supaya kita mudah untuk membaginya. Terus pembaginya tetap X kurang 1. Sampai sini bisa dipahami kenapa ada 0 ini tiba-tiba ada 0 2 buting ini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ya Allah, Bu. Nah, selanjutnya kita bagi seperti tadi, pembagian bersusun ke bawah. Nah, kita bagi X pangkat 3 dibagi X, itu sama dengan X pangkat 2. Lalu X pangkat 2 kita kalikan X kurang 1. X pangkat 2 dikali X, hasilnya X pangkat 3. X pangkat 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif X pangkat 2. Lalu kita kurangkan. 0 dikurang 1, 0 dikurang negatif 1. Berarti kan 0 kurang negatif 1, berarti 0 tambah 1, iyalah. Jadinya di sini 1X kuadrat. Nah, terus kita turunkan si 0X ini. Sekarang X kuadrat dibagi X, hasilnya X. X dikali X, X kuadrat. X dikali negatif 1, negatif X. Terus kita kurangkan lagi. 0 dikurang negatif 1. Sama dengan 1. Jadi sini 1X, terus jangan lupa turunkan negatif 1-nya. Nah, X dibagi X sama dengan 1. 1 dikali X sama dengan X. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Kita kurangkan, ternyata hasilnya 0. Sisanya tuh 0 maksudnya. Jadi di sini dengan algoritma pembagian tadi berarti bisa kita tulis bahwa
X pangkat 3 kurang 1 dibagi dengan X kurang 1 itu hasilnya sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Harusnya nih ada lagi tambah sisanya, tapi kan sisanya sama dengan 0. Jadi kada usah lagi ditulis tambah 0. Kayak gitu. Karena dia habis dibagi. Bisa dipahami lah kenapa penulisannya seperti ini. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kan yang dibagi per pembagi sama dengan hasil bagi. Kayak misalnya 40 per 5 sama dengan 8. Nah, seperti itulah. Nah, terus di sini ternyata ada syarat lagi nih, X tidak sama dengan 1. Dapat di mana ya syarat X tidak sama dengan 1 ini? Penyebutnya, Bu, kada boleh sama dengan 0. Iya, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Emangnya kenapa kalau penyebutnya sama dengan 0? Tidak terdefinisi. Iya, tidak terdefinisi. Oke, jadi kalau ada bentuk pembagian seperti ini, jangan lupa kita tuliskan syaratnya. Syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau X-nya sama dengan 1, kita masukkan 1 kurang 1, hasilnya 0. Ketika penyebutnya 0, apapun dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Makanya kadang-kadang kita nuliskan hasil baginya ini kalau tidak ada syarat X tidak sama dengan 1. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami? Boleh tanya lah, Bu. Oh, iya silakan. Misalkan kada usah ditaruh 0-nya tuh bisa juga loh, Bu. Soalnya hitung tadi bisa, Bu. Yang 0 pangkat kuadrat. Ini kah? Yang tambahannya. Ini. Oke. Oke. Nah, kita cobalah kalau misalnya kadeda gitunya. Berarti kan X kurang 3, X pangkat 3 dikurang 1 dibagi X kurang 1. Nah, X pangkat 3 dibagi X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat dikali X. X pangkat 3. X pangkat 3. Pangkat 3. Lalu X kuadrat dikali negatif 1. Min X kuadrat. Min X kuadrat. Nah, sekarang kita mau mengurangkan. Nah, ini X pangkat 3 kurang X pangkat 3, 0. Habis sudah. Lalu seperti apa, Yudi? Terus 1 dikurang X kuadrat min X kuadrat. Oke. Bisa lah 1 dikurang negatif X kuadrat? Tidak bisa. Bisa, Bu. Nah, ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Syarat bentuk aljabar bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu sukunya harus suku sejenis. Ya loh, suku sejenis berarti variabelnya sama, pangkat dari variabelnya juga sama. Sedangkan ini sudah berbeda nih. Di sini tidak ada variabelnya. Itu variabelnya tuh X pangkat 0. Beda sudah dengan X pangkat 2. Nah, jadi kenapa sih kita perlu menuliskan 0x kuadrat tambah 0x ini untuk sebagai bantuan aja, bahwa ternyata sebenarnya kalau kada ditulis itu ada nih 0 ini, supaya ketika mau mengurangkan 0x kuadrat dikurang ini, ketika kita mau mengurangkan ini lebih mudah. Jadi kita terbayang bahwa 0 dikurang negatif 1 seperti itu, terbayang. Kalau ini sebenarnya kalau kalian sudah lihat, sudah mahir, ada masalah. Oh, di sini gimana nih ngurangkannya? Oh, kadeda si X kuadratnya yang di atas ini berarti 0. 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1, ya kada masalah. Sebagai bantuan aja. Karena kalau tadi kada ditulis kan nyatanya jadi Yudi mau mengurangkan negatif 1 dikurang negatif X kuadrat. Padahal kada bisa. Oke.
itu tadi Bu, pada pakai bantuan. Si ini tadi untuk membantu saja, bantuan aja. Oke? Bisa dipahami Yudi? Pun, kita Bu. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tinggi bulun Bu, langsung aja tadi Bu, tapi kawa Bu tadi. Oh, kalau hasilnya sama. Iya. Gak ada masalah kalau hasilnya sama. Berarti tadi dianggap aja nih ada sesuatu di sini. Berarti ininya diberi jarak. Misalnya nulis -1-nya jangan di situ, tapi di kebelakangkan lagi. Di sini misalnya, bentar. Ditaruh aja Hasilnya sama. ini, ya itu. Jadi bisa dianggap ada sesuatu di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Ada. Oke, ini jadinya nih kayak anggap aja. Oke, ini sudah kita dapatkan bentuk ini. Selanjutnya untuk ngecek sebenarnya bujur kada sih X pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan X kurang 1 itu bujur kada sih hasil baginya itu X kuadrat tambah X tambah 1. Untuk ngeceknya kita bisa ngecek dengan perkalian silang. Kita kalikan aja nih X kurang 1 kita kalikan dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Kita kalikan aja. Itu sama kayak kita kayak mau ngecek misalnya kan misalnya 40 bagi 5 sama dengan berapa nih? 40 bagi 5 sama dengan 8. Nah, kalau kita mau ngecek bujur adalah jawabannya itu 8. Apakah betul hasil baginya itu sama dengan 8? Kita cek aja. 5 kali 8 berapa? 40. Ya, jadi cara ngeceknya ini sama nih. X kurang 1 kita kalikan dengan hasil baginya X kuadrat tambah X tambah 1 bujur kada kembali ke X pangkat 3 kurang 1. Ini kita kalikan aja dengan kali pelangi X kali X pangkat 3 X kali X kuadrat X pangkat 3 lalu X dikali X pangkat 2 X dikali 1 sama dengan X. Lalu negatif 1 dikali X kuadrat, negatif X kuadrat. Negatif 1 dikali X, negatif X. Negatif 1 dikali 1, negatif 1. Ternyata habis. Nah, terus bisa X pangkat 3 kurang 1. Ternyata benar. Jadi cara ngeceknya seperti itu ketika sudah nih kita bagi dengan pembagian bersusun ke bawah. Untuk ngecek apakah benar hasil bagian kita dapatkan, ya dikalikan aja seperti itu. Apakah hasilnya akan kembali ke soal? Kalau kembali berarti benar. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, kalau di contoh 2 ini kan kalau sisanya itu sama dengan 0. Ini sisanya sama dengan 0. Nah, kalau di contoh 3 nanti kita akan belajar kalau sisanya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini ingin membagi negatif X kuadrat kurang 2 tambah 3X tambah 2X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 dibagi dengan 2X kurang 3 tambah X kuadrat. Ingat tadi ketika kita ingin menggunakan algoritma pembagian, kita harus menyusun bentuk polinomial ini dari pangkatnya yang paling tinggi dulu ke pangkat terendah. Ini juga disusun. Nah, yang dibagi ini kita susun, menyusunnya berarti dari pangkat tertinggi. Kita lihat nih pangkat tertingginya berapa? 4. Di sini ada 4 pangkat tertingginya. Jadi, itu paling depan kita tuliskan.
Setelah itu nurun lagi ke bawah yang X pangkat 3. Berarti tambah 4X pangkat 3. Lalu yang ini negatif 5X kuadrat. Lalu tambah 3X kurang 2. Terus pembaginya juga kita susun nih dari pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya berapa di sini? X kuadrat. X kuadrat. 2. Tambah 2X kurang 3. Nah, jadi ketika ada pembagian, ingat yang pertama kali kita lakukan adalah menyusun dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Nah, setelah itu kita bagi lagi nih dengan pembagian yang seperti tadi. Nah, 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Itu hasilnya 2X pangkat 2. Lalu kita kalikan nih 2X pangkat 2 dikali 2X, hasilnya 2X pangkat 4. 2X pangkat 2 dikali 2X, 4X pangkat 3. 2X pangkat 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6X pangkat 2. Kita kurangkan. Ini habis, yang ini habis, yang ini lagi. Negatif 5 kurang negatif 6. Itu artinya negatif 5 tambah 6. Berarti 1X kuadrat. Terus kita turunkan. Kita turunkan ini. Kenapa nih menurunkannya langsung 2 suku? Karena kan ini ada 3 suku nih. Jadi kita turunkan supaya sama 3 suku juga. Nah, sekarang X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1. Kita kalikan lagi. 1 dikali X kuadrat, X kuadrat. 1 dikali 2X, 2X. 1 dikali negatif 3, negatif 3. Lalu kita kurangkan. X kuadrat kurang X kuadrat, sama dengan 0, habis. 3X kurang 2X, sama dengan X. Negatif 2 kurang negatif 3. Artinya negatif 2 tambah 3, hasilnya 1. Nah, di sini contoh nomor 3 ini, sisanya tidak sama dengan 0. Ini bersisa, sisanya tuh X tambah 1. Nah, dengan algoritma pembagian tadi bisa kita tulis bahwa ini yang dibagi per pembaginya sama dengan hasil bagi. Ini kita lihat hasil baginya 2X kuadrat tambah 1, ini hasil baginya, tambah sisanya di sini ditulis per pembaginya ini tadi. Bisa dipahami bentuk penulisan yang ini, penulisan algoritma pembagiannya bisa dipahami lah. Bisa, Bu. Ya Allah, Bu. Bisa, Bu. Nah, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini atau kalau dia mau tanyakan dulu, kalau ada kita lanjutkan. Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Misal pembaginya itu ada dalam bentuk pecahan. Itu bagaimana, Bu? Pembagi itu berarti yang inilah. Ya. Ada misalnya kayak 1/2 X pangkat 2 misalnya lah. Itu Pak. Iya, Bu. Nah, kada apa-apa kita bagi aja juga seperti ini. Berarti kan misalnya aja lah di sini ada 1/2 namanya nih. Nah, berarti ketika dibagi 2X pangkat 4 dibagi 1/2 X pangkat 2. Berarti hasilnya 2 dibagi 1/2, 4. Berarti 4X pangkat 3 karena di sini nulisnya. Kada masalah koefisien itu kayak pembagian bilangan bulat biasa. Jadi kan ini 2 dibagi setengah, 4 loh, berarti sini 4X pangkat 2. Nanti kita kalikan lagi. 4X pangkat 2 dikalikan setengah X kuadrat. Berapa hasilnya? Seperti itu. Iya, Bu. Ya. Jadi kada masalah koefisiennya hendak kada bilangan bulat, hendak pecahan, hendak bilangan desimal, kada masalah.
Oke. Nah, oke. Kalian di waktu SMA sudah pernah belajar pembagian dengan metode Horner? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Itu jadi jalan singkatnya lebih singkat dari pembagian bersusun ke bawah. Oke, di sini di buku ini pembagian Horner itu dinamakan pembagian sintetik. Pembagian sintetik ini untuk mempersingkat ketika pengerjaan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, tapi di sini pembaginya ada syaratnya nih, pembaginya harus X kurang K. Nah, pembaginya itu dalam bentuk X kurang K. Nah, ini bentuk umumnya. Kita langsung ke, oke, kita kasih sini dulu sebentar. Nah, pembagian sintetik ini bentuk umum untuk polinomial yang pangkat 3. Nah, misalnya ada yang dibaginya ini X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah C tambah D, pembaginya X kurang 3. Nah, di sini kita nuliskan K. Dapat di mana K ini? Itu kan tadi pembaginya tuh X kurang K. Itu kita sama dengan kan 0, dengan 0 berarti X sama dengan K. Ya loh. Nah, jadi kalau bingung dapat di mana K ini, dapat dari kita sama dengan kan 0 si pembaginya. Nah, oke, ini kita turunkan. Ini dapat di mana ABCD. ABCD ini adalah koefisien dari masing-masing suku. Setelah kita urutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Lalu ini A-nya turunkan A, nanti A dikali K jadi KA, nanti ditambahkan. Lalu di sini yang terakhir itu jadi sisa. Nah, supaya lebih paham kita langsung ke contoh aja. Oh iya, jangan lupa di sini pembagian sintetik ini berlaku untuk pembaginya tuh berbentuk X kurang K. Ingat bahwa jika X tambah K itu sama dengan X kurang negatif K. Seperti itu. Nah, di sini kita dengan pembagian sintetik atau cara Horner itu kita bagi X pangkat 4 kurang X pangkat 2 tambah 2X tambah 4 kita bagi dengan X tambah 3. Nah, X tambah 3 berarti kan K-nya itu sama dengan negatif 3. Kalau bingung kita tulis nih X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3. Nah, hitung dapat negatif 3 nih dari mana? Terus kita tuliskan nih, oke, kita langsung ke bawah ini aja lah. Kita tuliskan koefisien-koefisiennya. Ini kan sudah kita cek dulu, ini sudah berurutan belum? Oh, dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Ternyata sudah. Jadi pada kita mengurutkan. Nah, ini koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 4 itu 1. Lalu setelah X pangkat 4, X pangkat 3. Tapi di sini tidak ada. Berarti kita tulis 0. Kan koefisien X pangkat 3 0. Karena tidak ada kan. Terus koefisien dari X pangkat 2 itu negatif 10. Koefisien dari X-nya itu negatif 2. Terus konstantanya itu 4. Nah, jadi kita tuliskan dulu koefisiennya. Dari yang dibagi itu. 1, 0, negatif 10, negatif 2, 4. Sudah dapat nih. Sudah dapat. Lalu kita gunakan pembagian sintetik. 1 kita turunkan. 1 ini kita turunkan ke bawah. 1.
1 dikali negatif 3 sama dengan Negatif 3. Kita tulis di sini negatif 3. Lalu ini kita jumlahkan. 0 ditambah negatif 3 hasilnya. Negatif 3. Lalu negatif 3 kita kalikan dengan negatif 3. 9. 10 ditambah 9. Min 1. Negatif 1 dikali negatif 3. Negatif 3. positif 3. Positif 3. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Lalu 1 dikali negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Lalu 4 ditambah negatif 3 hasilnya 1. Nah, jadi yang di bawah ini 1, negatif 3, negatif 1, dan 1 itu adalah koefisien dari hasil baginya. Nah, di sini hasil baginya, oke, kita tulis dari yang terkanan dulu. Berarti ini X pangkat 0, di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 2, ini X pangkat 3. Nah, jadi hasil baginya itu adalah X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang X tambah 1. Oke, X pangkat 0 ini maksudnya 1 lah. Kan X pangkat 0, bilangan apapun dipangkatkan 0, kayaknya 1. Ini konstantanya. Jadi, ketika kita sudah dapat, tadi koefisiennya itu 1, negatif 3, negatif 1, 1, kita tuliskan dari belakang, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Lalu kita tuliskan hasil baginya. Sama dengan ini. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bu. Allah, Bu. Ada yang mau? Betakun, Bu. Oke, silahkan. Ini sama aja lah, Bu. Kita harus menyusun dari pangkat yang paling tinggi. Iya, kita harus menyusun dari pangkat yang tertinggi, dan misalnya ada yang bolong, kita andaki angka 0. Seperti ini tadi. Ini kan ada yang bolong nih, X pangkat 3-nya kededa, kita andaki angka 0 di sini. Soalnya misalnya kada kita susun, hasilnya nanti salah. Atau kada kita andaki 0 ini tadi salah hasilnya nanti. Gitu. Nah, yang ini bisa kita tulis ke dalam algoritma pembagian. Nah, jadi yang dibagi per pembaginya itu sama dengan hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Nih, yang dibaginya tadi kan X pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah X pangkat 3. Itu sama dengan hasil baginya ini. Ini hasil baginya tambah 1 itu adalah sisa 1 per pembagi. Jadi nuliskan dalam bentuk algoritma pembagian ini seperti ini. Sama kayak tadi juga yang ini. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang Bisa, ditanya? Bu. Di sini dulu. Bu, kalau misalkan pakai aturan Horner itu kan harus pembaginya X dikurang K. Tapi kalau misalkan pembaginya persamaan kuadrat, Bu, bisa lah, Bu? Atau harus difaktorkan dulu, Bu? Iya, harus difaktorkan dulu. Lalu satu-satu menghornerkannya itu. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kalian sudah pernah dengar teorema sisa dan teorema faktor? Pernah. Oke. Di sini kita mengingat-ingat lagi. Di sini ada yang pertama dulu, the remainder theorem atau teorema sisa. Bunyinya, jika polinomial fx dibagi dengan x kuadrat, maka sisanya adalah R sama dengan F. Nah, ini fungsi F yang dimasukkan nilai K-nya itu. Oke, supaya lebih paham, langsung aja ke contoh. Oke, contoh 5. Nah, dengan menggunakan teorema sisa, kita ingin mengevaluasi fungsi ini di X sama dengan negatif 2. Nah, kita ingin tahu nih, ketika X sama dengan negatif 2, berlaku kada si teorema itu tadi. Nah, dengan pembagian sintetik, kita bagi dulu yang ini. 3x pangkat 3 tambah 8x kuadrat tambah 5x kurang 7. Oke, kita masukkan koefisien-koefisiennya. Ini sudah berurutan dari yang tertinggi ke terendah. Kita masukkan ke sini. Lalu x-nya sama dengan negatif 2. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita lakukan pembagian sintetik. Ini 3, tulis ke bawah 3. 3 dikali negatif 2, negatif 6. 8 ditambah negatif 6, sama dengan 2. Lalu 2 dikali negatif 2, sama dengan negatif 4. 5 ditambah negatif 4, sama dengan 1. 1 dikali negatif 2, hasilnya negatif 2. Negatif 7 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 9. Nah, berarti si negatif 9 ini sebagai sisa. Jawaban itu sebagai sisa. Nah, dengan teorema faktor tadi, kita tadi kan bunyi teorema faktor ketika dia fungsi fx dibagi dengan x kurang k tadi, maka sisanya itu sama dengan r. R itu sama dengan sisa lah. Sisanya itu sama dengan fk. Nah, sisanya ini min 9 sama dengan fk. K-nya tadi min 2. Nah, di sini ini artinya negatif 2, negatif 9 adalah salah satu titik yang ada di grafik F ini. Kita bisa menceknya ini benar atau tidak dengan mensubstitusikan X sama dengan negatif 2 ke fungsi awal. Nah, di sini kita masukkan, kita ganti aja si X ini dengan negatif 2. Berarti F negatif 2 sama dengan ini 3X pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 3 tambah 8 dikali negatif 2 tambah 5 dikali negatif 2 kurang 7. Ini bisa kita hitung. Negatif 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan negatif 8. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 dikali negatif 8, negatif 24, tambah 32. Negatif 24 tambah 32 berarti 8 kurang 10. Negatif 2 kurang 7 sama dengan negatif 9. Nah, ternyata terbukti bahwa sisanya itu sama dengan 9. Nah, ini adalah contoh dari teorema sisa tadi. Ya. Nah, teorema sisa tadi kan bunyinya itu tadi. Ketika suatu bentuk polinomial fx dibagi dengan x kurang k, maka sisanya itu adalah f, fungsi f yang fungsi f, k-nya itu kita masukkan yang si k yang di pembagi ini tadi. Nah, ini tadi kan pembaginya x tambah 2.
berarti K-nya sama dengan 2, sama dengan negatif 2. Setelah kita hitung dengan pembagian bersusun ke bawah, dengan pembagian sintetik kan sisanya itu negatif 9. Kita cek dengan teorema sisa, ternyata memang benar sisanya itu adalah F min 2. Itu hasilnya min 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami untuk contoh dari teorema sisa? Insya Allah, Bu. Jangan bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, sedikit lagi kita ke teorema faktor. Nah, kalau teorema faktor bunyinya, polinomial fx mempunyai faktor x kurang k jika dan hanya jika fx-nya itu sama dengan 0. Fk-nya itu sama dengan 0. Ingat, Fk tadi adalah sisanya loh. Kalau sisanya itu sama dengan 0, maka fx-nya itu punya faktor x kurang k. Oke, kita ke contoh soal. Ini contoh soal 6 ini mempergunakan teorema sisa dan teorema faktor. Nah, di sini tunjukkan bahwa x kurang 2 dan x tambah 3 adalah faktor dari fx. Fx-nya ini adalah 2x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 kurang 4x kuadrat kurang 27x kurang 18. Nah, lalu tentukan faktor lainnya seperti itu. Oke, dengan pembagian sintetik, dengan pembagian sintetik, faktornya itu tadi x kurang 2, kita bisa bagi. Ini sebenarnya juga bisa menjawab pertanyaan Mayada tadi. Tadi kan jar Mayada kayak kalau bentuknya itu, pembaginya itu adalah bentuk kuadrat. Nah, apakah bisa langsung dibagi atau harus difaktorkan dulu? Nah, ini harus difaktorkan dulu. Ini anggap aja nih sudah difaktorkan. Faktornya itu adalah x min 2 dan x tambah 3. Nah, jadi ini satu-satu kita gunakan pembagian sintetiknya. Nah, di sini di sini kita bagi, kita tuliskan koefisiennya 2, 7, negatif 4, negatif 27, 18, kita tuliskan ke sini. Terus, ini kan faktornya x kurang 2, berarti k-nya sama dengan 2. Nah, dengan pembagian sintetik, 2 kita turunkan 2, 2 dikali 2, 4, 7 tambah 4, 11, 11 kali 2, 22. Lalu negatif 4 tambah 22, 18, 18 tambah 2, 36, 18 kali 2, 36, negatif 27 tambah 36, 9, 9 dikali 2, 9 dengan 18. Nah, di sini negatif 18 tambah 18 hasilnya 0. Nah, sisanya itu adalah 0. Berarti ketika sisanya itu sama dengan 0, berarti berdasarkan teorema sisa tadi, ini benar kan? Berarti F2-nya ini, 2-nya dapat dari mana? Dari nilai K ini. F2 itu sama dengan 0. Dan berdasarkan teorema faktor, berarti X kurang 2 ini adalah benar-benar faktor dari Fx-nya ini tadi. Kan tadi teorema faktor, ketika polinomial Fx itu punya faktor X kurang K, jika dan hanya jika, sisanya itu sama dengan 0. Nah, jadi ketika F-nya itu sama dengan 0, F2 itu sama dengan 0,
maka di sini kita dapatkan juga x kurang 2-nya itu adalah faktor dari fx ini. Jadi di sini menggunakan teorema sisa dan teorema faktor. Nah, selanjutnya yang satunya lagi x tambah 3 apakah benar faktor dari fx? Nah, kita bagi lagi dengan pembagian sintetik. Tapi apakah dari koefisien yang fx-nya kah yang dibagi atau hasilnya ini kah? Jawabannya hasilnya lah. Jadi kan ini sudah dapat nih hasilnya 2, 11, 18, 9. Hasilnya itu aja lagi yang dibagi dengan min 3 ini. Jangan dari awal lagi. Oke. Jadi kalau kayak pertanyaan Mayada, kalau misalnya dibagi dengan pembaginya itu adalah persamaan kuadrat, bentuk kuadrat, maka difaktorkan dulu. Ketika sudah dibagi dengan faktor pertama, nah hendak membagi ke faktor kedua tuh dari hasil bagi yang ini aja lagi. Jangan dari awal lagi. Bisa dipahami lah. Oke. Nah, di sini kan 2, 11, 18, 9 dari yang hasil bagi yang pertama ini tadi. Kita teruskan ke bawah. Dengan pembagian sintetik, kita tuliskan nih sama, berarti kan 2 turun ke bawah, 2 dikali negatif 3, negatif 6, 11 tambah negatif 6, dengan 5 dikali negatif 3, negatif 15, 18 tambah negatif 15 sama dengan 3, 3 kali negatif 3 sama dengan 9, 9 tambah negatif 9 hasilnya 0. Nah, karena sisanya sama dengan 0, maka f negatif 3 sama dengan 0, dan x tambah 3 itu adalah faktor dari fx ini. Berarti tadi kan tunjukkan bahwa x kurang 2 dan x tambah 3 adalah faktor. Sudah bisa kita tunjukkan. Ini faktornya, ini faktornya. Nah, terus tugas selanjutnya adalah tentukan faktor lainnya. Faktor lainnya dari fx. Kita sudah punya 2 faktor nih. Ingat, ini bentuknya, ini derajatnya berapa? 4 loh. Ini berderajat 4. Karena pangkat tertingginya 4, berarti dia punya 4 faktor. Ingat, dia derajatnya 4, dia punya 4 faktor. Kita baru punya 2 faktor, yakni x kurang 2 dan x tambah 3. Berarti tugas kita menemukan faktor tersisa. Faktor yang lain itu 2 faktor lagi yang harus kita temukan. Sampai sini dulu, paham? Insya Allah paham, Bu. Lalu, gimana nih cara mencari 2 faktor lainnya itu tadi? Nah, di sini kan kita dapatkan hasil baginya, koefisiennya kan 2, 5, 3. Kita tuliskan dari belakang, x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2. Nah, berarti hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah 5x tambah 3. Nah, si hasil baginya itu yang kita faktorkan lagi. Oke, hasil baginya kita faktorkan. Bentar. Nah, hasil baginya kita faktorkan nih. Jadi, si hasil bagi ini kita faktorkan, didapat faktornya 2x tambah 3 dan x tambah 1. Nah, jadi pemfaktoran yang lengkap dari fx itu adalah ini yang pertama, x kurang 2, faktor kedua, x tambah 3, faktor ketiga, 2x tambah 3, faktor keempat, x tambah 1. Jadi, fx sama dengan x kurang 2 kali x tambah 3 kali 2x tambah 3 kali x tambah 1. Sekarang kita sudah menemukan keempat faktor dari fx-nya itu tadi. Nah, di sini juga kita bisa dapatkan grafiknya. Nah, ini kita berarti kan kalau ada 4 faktor, berarti juga di sini kita lihat ada 4 titik potong terhadap sumbu x. Di sini kan x kurang 2, berarti titik potongnya x kurang 2 kita sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Di sini titik potongnya di 2 sini. Terus x tambah 3, berarti titik potongnya di sini negatif 3.
Terus 2x tambah 3. 2x tambah 3 kita sama dengan 0. Berarti kan 2x sama dengan negatif 3. Berarti x sama dengan negatif 3/2. 3/2. Di sini kita dapatkan negatif 3/2. Terus ada lagi yang terakhir x tambah 1. Berarti kan nih yang ini. -1, ini negatif 1 ini. Nah, jadi bentuk fx-nya tadi, bentuk fx, bentuk fx yang sama dengan 2x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 kurang 4x kuadrat kurang 27x kurang 18 punya 4 faktor, yakni ini x kurang 2, x tambah 3, 2x tambah 3, x tambah 1. Lalu punya 4 titik potong terhadap sumbu x, yakni yang ini tadi, -3,0, negatif 3,0, negatif 3/2,0, negatif 1,0, dan 2,0. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Oke. Oke, waktunya juga habis. Ada yang mau ditanyakan dulu lah sampai sini? Alhamdulillah kada ada ulun, Bu. Nah, Ini belum nih. supaya lebih paham, kalian bisa mencoba mengerjakan sendiri latihan-latihan dari contoh 1 tadi. Mana tadi? Nah, ini kan di contoh 1 ada, ini contoh 1 loh, example 1. Di sini kan ada nih exercise, ada exercise 11, berarti yang nomor 11 dan seterusnya itu untuk latihan example 1. Terus di sini kan ada example 2, exercise 17, berarti soal nomor 17 dan seterusnya itu sebagai latihan untuk contoh 2. Nah, sampai yang contoh 6 terakhir Ibu jelaskan tadi, kalian latihan aja mandiri, tidak Ibu beri tugas, tidak perlu dikumpul juga. Tapi misalnya cobalah misalnya 1-2 soal dari masing-masing example. Coba sendiri, misalnya ada yang kada bisa, nah bisa ditanyakan nanti. Tapi Ibu kadang memberi tugas, harus kerjakan nomor 1, 2, 3, kada usah gitu. Jadi latihan mandiri aja. Kayak apa cara latihannya? Tadi kalau berarti kan kalau example 2 berarti nomor 17 ini soalnya 17 dan seterusnya. Nah, jadi perbanyak latihan mandiri aja lah. Kalau kada bisa, baru bisa kita. Kalau kada bisa dan ada kawan yang bisa, diskusi aja, belajar bareng sama temannya. Misalnya kada bisa terpecahkan 2, bisa ditanyakan ke Ibu. Oke? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, alhamdulillah. Pesertanya sudah nambah. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis juga, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan atau tadi terlalu cepat menjelaskannya. Mohon maaf. Oke, sebelum diakhiri kita foto bersama dulu. Oke, siapkan ya senyum terbaiknya nih. Ayo Yudi. Yang belum mengapa teman. bisa dia. Norman on cam Norman. Belum, Bu, sabar. Ada yang belum. sama Norman, ayo on cam. Belum. Sudahkah? 1. Ya, hitung. Oke. Siapa tuh berdua? Hari-hari. Oke, 1, 2. Orang ke rumah hari ini kamu. Oke. Dea bistilah sudah tenang. Oke, terima kasih. Hendak ini Terima kasih, Ibu.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.